Shalom Bapak Ibu Saudara, Saudara bersukacita, amin. Kita percaya bahwa sukacita melimpah di dalam Tuhan. Karena kita percaya sampai hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Bahkan hari ini kita boleh ada di minggu pertama di bulan Juni. Kita bisa melewati setiap hari demi waktu. Dan kita percaya Tuhan yang menolong memelihara setiap hidup kita. Mari kesempatan hari ini kita persiapkan seluruh keberadaan kehidupan kita untuk kita menyembah Tuhan. Untuk kita memuliakan Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan kita akan berdoa. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagimu. Engkau Allah yang layak kami tinggikan, layak kami agungkan. Oh Bapa yang baik dan kami tahu pengharapan kami hanya ada di dalam Engkau. Karena kami tahu Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa yang selalu bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami boleh ada di tempat ini, kami boleh memuji, kami boleh menyembah Tuhan. Biar Engkau hadir melawat setiap kami, melawat setiap umat-umat-Mu. Bahkan mereka yang sementara beribadah dimanapun mereka berada, Tuhan jamah, Tuhan lawat. Biar mereka boleh menikmati hadirat dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau pengharapan kami Tuhan. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk karya-Mu yang besar buat kami. Darah-Mu menebus kami. Thank you Lord Jesus. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan.
percaya Engkau pengharapan kami Tuhan. Kami percaya kami aman dalam lindungan-Mu. Oh, harapanku Yesus, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu, harapanku, harapanku di dalam-Mu, Kau Yesus kuatku. Kami percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Terima kasih untuk perlindungan-Mu buat kami Tuhan. Kami selalu aman dalam lindungan-Mu. Kami tenang di dalam dekapan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau terlalu baik buat kami. Engkau terlalu ajaib buat kami. Saat ini kami rindu menyembah Engkau lebih lagi. Kami rindu meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Oh,
raja di atas segala raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Bagimulah segala hormat, pujian, kemuliaan. Saat ini kami rindu bersorak bagi Engkau, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya, roh sukacita mengalir bagi kami. Bahkan setiap jemaat-Mu yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, berkat sukacita mengalir bagi mereka. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami siap bersorak bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kami percaya Engkau Allah yang besar buat kami. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datang, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Maha Besar. Haleluya. Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang baik dalam keberadaan kehidupan kita. Mari persiapkan seluruh keberadaan kehidupan kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Hari-hari ini biar Engkau membawa kami lebih dalam lagi ke mengasihi-Mu. Lebih dalam kami mencintai Engkau. Biar kami merindukan Engkau lebih dari siapapun, lebih dari apapun yang ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap
yang menjadi kerinduan dalam hidup kami Tuhan. Biar kami rindu lebih lagi mengasihi Engkau dalam setiap keberadaan kehidupan kami. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau berbicara bagi hamba-Mu di dalam nama Yesus. Dan biar kebenaran-Mu kami percaya boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Bahkan setiap umat-umat-Mu yang sementara bersekutu bersama dalam ibadah online di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, apa kabar? Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang di rumah, ini merupakan minggu pertama bulan Juni, tanggal 7. Apa kabar? Sehat-sehat, kuat dalam iman, ada sukacita, ada damai sejahtera. Kita memasuki bulan yang baru, ya, di bulan Juni ini. Kita berdoa supaya bulan ini menjadi suatu bulan yang membawa kepada kemenangan. Karena kita yakin dan percaya setelah kita memperingati hari Pentakosta, maka minggu ini kita mengadakan suatu ucapan syukur atas kemenangan bagi kita di bulan Juni ini. Untuk itu kita akan baca dalam kitab Wahyu 12 ayat yang ke-11. Wahyu 12 ayat 11 kita baca sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Perhatikan saudara. Di sini mereka mengalahkan dia. Yaitu mengalahkan masalah. Mengalahkan segala persoalan kita. Mengalahkan segala ego kita, mengalahkan segala kesombongan kita, mengalahkan keserakahan kita, mengalahkan hati kita yang senantiasa suka kecewa, ada akar pahit, ada dendam, ada kemarahan, harus kita kalahkan. Karena apa? Waktunya saat ini supaya kita memiliki kemenangan. Sehingga mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba Allah. Oleh perkataan kesaksian mereka. Ada kesaksian. Ya mungkin nanti apabila ibadah sudah berjalan normal, banyak kesaksian-kesaksian dari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang di rumah. Datang ke gereja, jangan hanya diam saja. Harus saksikan selama karantina pribadi. Sementara karantina di rumah masing-masing, saudara pasti banyak memiliki kesaksian. Amin. Memiliki kesaksian. Sehingga di sini katakan perkataan kesaksian mereka itu mengalahkan masalahmu. Kesaksian kita membuat iblis gentar, membuat iblis lari dan takut. Karena dalam perkataan itu ada kuasa. Dalam perkataan itu ada firman yang selalu kita katakan. Sehingga senantiasa kita memiliki kemenangan. Kita tidak takut, kita tidak gelisah, tidak gentar hati kita. Tapi kita memiliki kemenangan oleh salib Kristus. Gereja-gereja Tuhan harus berdiri paling depan dalam kemenangan. Karena oleh salib Kristus, maka kita mendapat kemenangan. Dia sudah mati, dan dia sudah mengalahkan maut. Dan oleh kematiannya, maka dia memberikan keselamatan bagi kita semua. Dosa-dosa kita diampuni, kejahatan kita semua diampuni, pelanggaran kita, segala kutuk semua ditahirkan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Yang sebentar kita akan juga sama-sama masuk dalam perjamuan asa, perjamuan kudus, tubuh dan darah Kristus. Saat kita menikmati itu, maka disitulah kita menjadi kuat, kita menjadi pemenang, dan kemenangan itu senantiasa ada di dalam kita. Ada 4 hal supaya kita menjadi pemenang. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 24. Yang pertama,
Yohanes 5 ayat 24. Dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi yang pertama di sini kita harus mendengar perkataanku, kata Tuhan Yesus. Mendengar firman Tuhan. Dan kedua, percaya dengan sungguh-sungguh bahwa firman itu firman iman. Bahwa firman itu berkuasa. Dan memang di sini karena memiliki kuasa, maka kita hidup. Karena memiliki kuasa, maka maut telah dikalahkan. Ketakutan akan maut, akan kematian dikalahkan. Yesus membuktikan di atas Golgota. Jadi yang pertama itu, supaya kita berkemenangan, maka kita harus mendengar perkataan firman Tuhan dan percaya dengan sungguh-sungguh bahwa firman ini firman iman. Kemudian yang kedua, Kolose pasal 3 ayat 15 dan 16. Kolose pasal 3 ayat 15 dan 16. Ya, tampilkan nanti dibaca. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, mengucap syukur senantiasa. Itulah dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, mengucap syukur. Jadi kalau kita senantiasa bisa mengucap syukur, berarti kita adalah pemenang-pemenang. Kita bisa mengucap syukur, kitalah pemenang-pemenang. Ya, senantiasa kita ucapkan syukur. Apapun situasi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang berada di rumah, mengucap syukur. Engkaulah pemenang. Saat kita bisa mengucap syukur, orang yang bisa mengucap syukur, masalah, persoalan, badai boleh datang, tetapi mereka tetap bertahan karena mereka memiliki Yesus Kristus. Mereka berakar di dalam firman Tuhan, berakar di dalam kebenaran, sehingga di dalam mengucap syukur mereka bisa menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Sehingga setiap orang, setiap keluarga di rumah masing-masing coba dalam bekerja untuk, bukan orang katakan untuk melewati masa-masa yang tidak bisa berdialog dengan orang lain, mungkin sendiri atau dua orang saja, menyanyi puji-pujian, bermazmur. Maka saat kita bermazmur, kita angkat puji-pujian, hati kita menyembah Tuhan, maka disitulah roh Tuhan berkarya. Sehingga kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi yang pertama tadi, situ dikatakan kita mendengar dan percaya. Yang kedua, kita menjadi satu tubuh dan kemudian kita bisa mengucap syukur. Dan yang ketiga, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya kita melewati hari-hari yang sudah lewat, masa-masa sukar, masa-masa sulit. Kita tanggalkan, kita lewati, kita lupakan. Kita melihat ke depan. Ya. Melihat ke depan dan kita pandang salib Kristus. Kita pandang salib Kristus. Sekali lagi, kita pandang salib Kristus. Dan disitulah kita mendapatkan kekuatan. Disitulah kita mendapat kemenangan. Karena dikatakan, ia adalah ciptaan baru. Kita sudah diciptakan menjadi baru. Hati kita baharui. Pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Semua dibaharui. Pada saat memperingati hari Pentakosta, firman Tuhan berbicara pembaharuan.
Saat ini juga kita menjadi ciptaan baru, berarti sesuatu yang baru sudah datang. Karena yang lama sudah harus kita tinggalkan. Jangan kita mengingat-ingat lagi, tapi kita melihat ke depan. Dan saat kita melihat ke depan, maka hidup kita pasti berkemenangan. Amin. Katakan amin. 2, 3, amin. 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 Yang keempat, Galatia 5 ayat 24 dan 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Apa hal ini, saudara? Yaitu yang pertama, kita mendengar dan kita percaya. Kemudian kita bisa mengucap syukur karena kita menjadi satu tubuh dengan Kristus Yesus. Dan yang ketiga, kita menjadi suatu ciptaan baru. Kita melupakan yang lama dan kita memandang ke depan dan kita menerima yang baru. Dan yang terakhir di sini, kita harus hidup oleh Roh. Berarti hidup kita bukanlah hidup yang biasa. Karena apa? Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Menyalibkan. Menyalibkan daging. Berarti kita harus berani bayar harga. Kita harus berani berkorban. Kita harus berani melakukan. Karena berbicara salib. Salib adalah penderitaan. Kita harus berani untuk membayar nilai berapapun juga supaya salib Kristus itu menjadi milik kita dan Kristus itu memiliki kita. Karena dikatakan menjadi milik Kristus Yesus dan kita sudah menyalibkan segala hawa nafsu dan keinginan. Dunia penuh dengan segala keinginannya. Tapi bagi orang percaya hanya satu keinginan kita, yaitu Yesus, Yesus, Yesus Kristus. Karena Dia Tuhan dan juru selamat penebus dosa kita, umat manusia. Tidak ada yang lain. Itulah yang memberikan kita bagaimana menjadi pemenang. Jadilah pemenang di bulan ini. Kita sama-sama menjadi ciptaan baru. Kita sama-sama meninggalkan yang lama dan kita menerima yang baru. Dan kita harus percaya bahwa kitalah milik Kristus. Saat kita mau menjadi milik Kristus, maka hati kita penuh sukacita. Ada damai sejahtera di rumah masing-masing, semuanya. Di minggu pertama bulan Juni ini, kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Biarlah kita senantiasa percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak pernah ingkar atas janji-janjinya. Dia berikan kita Roh Kudus dan kita sudah memperingati tanggal 31 Mei. Saat ini kita dijadikan pemenang karena Roh Kudus sehingga Petrus saat dia berkhotbah 3.000 orang bertobat. Itulah bukti bahwa kemenangan saat kita memiliki Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sekarang kita akan masuk dalam perjamuan kudus.
Kita angkat satu pujian, ku datang pada salib Yesus. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada salibnya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada salibnya. Sana ku dapat ampun dosa. 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 Amin, amin, amin. Hanya oleh salib-Mu ya Tuhan, ada pengampunan bagi kami semua. Dalam segala dosa-dosa kejahatan kami, segala pelanggaran, segala keangkuhan, kesombongan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni keluarga kami. Ampuni jemaat Tuhan. Juga ampuni Tuhan bangsa kami ya Tuhan. Karena di dalam pengampunan-Mu Tuhan akan nyata kuasa dan kemuliaan-Mu. Akan nyata mujizat Allah yang akan dinyatakan. Dan kami berdoa Tuhan, dengan mujizat yang Tuhan akan nyatakan, pasti COVID-19 akan dilalukan. Pasti akan stop semuanya ya Tuhan. Saat kami menerima perjamuan kudus. Saat kami menerima perjamuan asa ini ya Tuhan. Sehingga Engkau ada di dalam hidup kami dan kami di dalam hidup-Mu. Terpuji-puji nama-Mu ya Tuhan. Mereka yang di rumah masing-masing Tuhan. Biar Tuhan juga menjamah semuanya. Sehingga damai, sejahtera, sukacita surgawi menjadi milik mereka. Biarlah perjamuan ini juga menyatakan kuasa. Sehingga yang sakit disembuhkan. Amin. Yang susah dihiburkan, yang bimbang dikuatkan. Yang dalam keadaan putus asa, Tuhan memberikan kemenangan dan pengharapan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Saat ini kami siap Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Tubuh dan darah-Mu yang kudus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua yang percaya, yang siap menerima berkat Tuhan, yang di rumah masing-masing, sama-sama katakan dengan iman. Amin. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah, memegang roti di tangan kanan dan cawan di tangan kiri, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya akan membagikan firman Tuhan yang saya ambil, yaitu dalam Roma pasal 8 ayat 31b. Demikian firman Tuhan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sekalian lagi, saya akan bacakan supaya dapat kekuatan. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jawabannya, tidak ada. Saudara di rumah katakan, tidak ada yang dapat melawan kuasa Allah. Karena roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Saya baca firman Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kami mengangkat roti di tangan kanan. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman kita makan bersama-sama di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengangkat cawan di tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan iman kita minum bersama-sama di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Ucapkan syukur. Pujilah Dia. Agungkan namanya. Muliakan Tuhan. Yesus yang ajaib, sungguh mulia Tuhan. Pengorbananmu bagi kami, pengorbananmu yang mulia, menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan dari segala dosa dan maut. Glory, glory, puji Tuhan. Terpuji-puji namamu ya Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk waktu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk sehidangan lagi dengan tubuh dan darah-Mu yang kudus di minggu pertama di bulan Juni tahun 2020 ini ya Tuhan. Tuhan senantiasa menjadikan semuanya baru. Tuhan menjadikan semuanya kuat. Tuhan menjadikan semuanya kami berkemenangan. Karena Tuhan, Engkau mengasihi kami dan kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Terpuji-puji namamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Karena salibmu ku hidup.
salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan Mujizat-Mu, melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amin, amin, amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini ya Bapak, sebelum kami akan mengakhiri ibadah pada minggu pertama bulan Juni ini Tuhan, kami akan berdoa bagi mereka yang berulang tahun yang nama-namanya kami bacakan, yaitu pertama anak Keiko Mikael Putri, anak Kensi Florencia Putri, anak Mark Aaron, Ibu Meliana Sumampo, Saudara Vince, Saudara Renaldo Hosana, Bapak Yohanes Rigo, Bapak Yakobus Rigo, Ibu Ratnawati Lim, Saudari Ruth Liane Lengkoda, anak Anabel Stefania Tanot. Dan juga bagi mereka yang belum tahun dalam minggu ini yang nama-namanya belum ada, kami sebutkan nanti bisa mendaftar di sekretariat. Dan saat ini kami akan berdoa bagi mereka yang belum tahun. Silakan berdiri dan mengangkat tangan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau sungguh baik. Karena Tuhan telah pertambahkan bagi mereka yang kami bacakan nama-namanya, juga mungkin bagi orang yang lain yang sedang melihat atau menonton tayangan ini secara online berulang tahun. Oleh belas kasihan kemurahan Tuhan, mereka menikmati pemeliharaan Tuhan. 1 tahun Tuhan telah pertambahkan usia mereka. Biar senantiasa Tuhan berikan mereka sukacita, damai sejahtera, kekuatan, kesehatan senantiasa dan perlindungan. Agar supaya mereka Tuhan menjadi orang-orang yang berkemenangan sesuai dengan firman-Mu. Mereka percaya dan sungguh-sungguh mau mendengar firman Tuhan. Dan mereka menjadi ciptaan yang baru. Dan mereka hidup di dalam roh. Karena sedang mereka salibkan segala keinginan daging dan hawa nafsu. Dan itulah menjadi kemenangan bagi mereka. Biarlah janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Apa yang mereka kerjakan semua berhasil dan sukses. Saat ini sesuai dengan otoritas yang Tuhan berikan bagi kami hamba-Mu, kami akan berdoa bagi mereka yang berulang tahun. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Di tangan kanannya umur panjang, tangan kiri kekayaan, kehormatan. Engkau menerimanya mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Dan kami akan mengakhiri ibadah minggu pertama ini bagi semua, baik Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang di rumah. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menjaga dan memelihara. Dan biar kemenangan-kemenangan ada di dalam hidup kami. Di bulan Januari ini, bulan-bulan yang akan datang, tetap kami dalam berkemenangan. Oleh salib Kristus, kami lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Milikilah dengan iman yang teguh kasih karunia anugerah kemurahan Allah Bapa, kasih sayang kecintaan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menuntun, membimbing, menaungi kami sekalian, seluruh keluarga kami, sejak mulai dari saat sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri ibadah ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua kami yang diberkati, yang percaya dan semua yang beriman, sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.